Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Rizkina, saya mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Riau. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada seluruh panitia Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2 yang dilaksanakan oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Daerah Istimewa Yogyakarta karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seminar nasional ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang analisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP dalam menyelesaikan soal materi aritmatika sosial. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Yang menjadi masalah di sini yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah matematis atau KPMM. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Lalu dari sini kita akan mengaitkan dengan materi aritmatika sosial. Nah, dari masalah ini kita akan mendapatkan gambaran tentang analisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP dalam menyelesaikan soal materi aritmatika sosial. Kita masuk yang menjadi permasalahan pertama, yaitu tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut NCTM tahun 2000 yang menyatakan bahwa salah satu kemampuan matematis yang dimiliki peserta didik adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, dari pendapat NCTM ini diperkuat dengan pendapat Elita tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPMM adalah suatu kemampuan yang sangat penting bagi peserta didik karena peserta didik dapat memperoleh pengalaman, kemudian mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan yang sudah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Dari pendapat dua tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa KPMM ini merupakan suatu kemampuan yang sangat esensial dan fundamental karena kemampuan ini mendasar dan sangat penting. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu potensi yang dimiliki peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal tidak rutin, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan solusi dan persoalan yang terdapat dalam matematika tersebut. Kita lanjut ke indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya KPMM ini untuk dimiliki peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas indikator KPMM. Di sini saya mengambil indikator kemampuan pemecahan masalah matematis ini menurut Polya tahun 1973, yang mana beliau berpendapat bahwa ada 4 indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua merencanakan strategi pemecahan masalah, lalu yang ketiga melaksanakan strategi pemecahan masalah, dan yang keempat adalah mengecek kembali solusi yang diperoleh. Pada tahap pertama ini, peserta didik memaparkan informasi apa yang diketahui dan ditanya dalam. Nah, untuk indikator yang kedua adalah merencanakan strategi pemecahan masalah, yang mana di sini peserta didik merencanakan strategi penyelesaian masalahnya dengan membuat model matematika atau membuat permisalan variabel dan menentukan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita lanjut ke indikator yang ketiga adalah melaksanakan strategi pemecahan masalah, yang mana setelah kita rencanakan pada indikator kedua, kita akan melaksanakan strategi penyelesaian masalah ini sesuai rancangan kita di awal. Nah, untuk indikator yang ketiga tersebut dibutuhkan kemampuan berhitung peserta didik. Lalu selanjutnya indikator yang keempat adalah mengecek kembali solusi yang diperoleh dilakukan dengan merefleksikan apa yang telah dikerjakan oleh peserta didik untuk dicek kembali kebenarannya. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, kita masuk ke materi aritmatika sosial.
Materi aritmatika sosial merupakan materi pembelajaran SMP fase D kelas 7 pada elemen bilangan dalam kurikulum Merdeka. Nah, materi aritmatika sosial terdapat berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga bisa membantu peserta didik dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Dari beberapa masalah yang telah saya tampilkan, sehingga perlu dilakukan analisis KPMM peserta didik untuk menemukan penyebab rendahnya KPMM peserta didik dan kesalahan seperti apa yang dilakukan peserta didik dalam memecahkan masalah matematis. Lalu saya mengambil kesimpulan bahwa saya di sini mengambil penelitian tentang mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian, yang mana saya menggunakan metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian saya adalah 22 orang peserta didik kelas 71 SMP IT Lentera yang telah diajarkan materi aritmatika sosial. SMP IT Lentera ini terletak di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Riau. Penelitian saya dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes berupa tes kemampuan pemecahan masalah matematis dengan materi aritmatika sosial subbab keuntungan dan kerugian. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah teknik tes tertulis. Lalu kita masuk ke analisis data. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematika. Teknik analisis data yang dilakukan adalah yang pertama reduksi data, lalu yang kedua adalah penyajian data, selanjutnya yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Saya mengambil menurut Sugiono tahun 2015. Kita masuk ke dalam hasil penelitian, yang mana setelah saya lakukan penelitian, saya mengolah datanya, lalu saya mendapatkan hasil berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, mendapatkan persentase dalam indikator pertama memahami masalah sebesar 62,65%. Lalu selanjutnya pada indikator kedua adalah merencanakan masalah, itu persentase 43,53%. Selanjutnya indikator yang ketiga adalah menerapkan strategi penyelesaian masalah, yang mana memperoleh persentase 41,22%. Pada indikator keempat, memeriksa kembali kebenaran hasil, mendapatkan persentase 51,79%. Nah, tes kemampuan pemecahan masalah matematis atau KPMM peserta didik ini dilaksanakan pada 22 peserta didik dengan jumlah soal sebanyak 2 butir soal. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini beberapa contoh jawaban peserta didik pada tes KPMM yang telah saya lakukan. Ini salah satu peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab soal nomor 1. Nah, pada gambar tersebut nampak peserta didik sudah merencanakan masalah dan menerapkan strategi penyelesaian masalah, namun masih belum lengkap sampai bagian akhir. Seharusnya peserta didik menyelesaikan apakah pedagang mengalami keuntungan dan kerugian, tetapi peserta didik hanya menentukan harga jual 1 karung gula sebesar 135.000. Selain itu, peserta didik kurang dalam memahami masalah, ditandai dengan peserta didik sudah menuliskan apa yang diketahui, namun tidak menuliskan apa yang ditanya dari permasalahan yang telah disajikan. Dari pembahasan ini diperkuat dengan hasil penelitian Putra et al. Tahun 2018 yang mengemukakan bahwa peserta didik mencoba menyelesaikan masalah meskipun peserta didik tidak memahami yang diberikan dan mengakibatkan terjadinya kesalahan pada jawaban peserta didik. Nah, selain ini Putra et al. juga menyatakan bahwa
peserta didik kurang teliti dalam menyelesaikan masalah sehingga terjadinya kekeliruan. Selanjutnya kita ambil salah satu lagi jawaban peserta didik untuk jawaban nomor 2, yang mana terlihat pada gambar bahwa peserta didik sudah memahami masalah dengan menuliskan informasi yang diketahui dan informasi yang ditanya, dan peserta didik sudah merencanakan masalah. Namun, peserta didik belum menerapkan strategi penyelesaian masalah dengan benar dan tidak melakukan pemeriksaan kembali. Hal ini ditunjukkan bahwa semestinya peserta didik membagi 460.000 dengan 200 mendapatkan hasil 2.300, tetapi peserta didik di sini menuliskan 2.500. Nah, peserta didik juga tidak mengecek jawabannya sehingga tidak ada kesimpulan pada bagian akhir. Hasil pembahasan saya diperkuat dengan pendapat Andayani dan Latifah tahun 2019 yang menyatakan bahwa peserta didik sudah merencanakan masalah tetapi jawabannya masih keliru. Dipastikan pada tahap akhir peserta didik tidak memeriksa hasil yang dikerjakan sehingga peserta didik tidak melaksanakan indikator yang terakhir. Ini sejalan dengan dengan hasil pembahasan saya yang menyatakan bahwa peserta didik salah dalam melaksanakan penyelesaian masalah sehingga peserta didik juga salah ke dalam indikator yang keempat, yaitu membuat kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian saya tadi, saya memperoleh kesimpulan yaitu secara keseluruhan diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik berada pada kategori sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada setiap indikator. Yang mana pada setiap indikator tadi, pada indikator memahami sebesar 62,65%, pada indikator merencanakan masalah 43,53%, pada indikator menerapkan strategi penyelesaian masalah itu pada persentase 41,22%, dan memeriksa kembali kebenaran hasil itu dengan persentase 51,79%. Nah, dari beberapa hasil penelitian saya tadi, saya mengambil salah satu penyebabnya yaitu bahwa peserta didik ini tidak terbiasa mengerjakan soal-soal non-rutin seperti soal-soal pemecahan masalah, sehingga peserta didik perlu dibiasakan kembali mengerjakan soal-soal non-rutin, khususnya dapat melatih kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Selama ini pada SMP IT Lentera, guru yang mengajar masih menggunakan soal-soal rutin dan soal-soal yang ada pada buku teks matematika, sehingga apabila diberikan soal kemampuan pemecahan masalah, peserta didik mengalami kesulitan. Cukup sekian presentasi saya tentang artikel saya, yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah matematis dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial. Terima kasih kepada pihak yang terlibat, kepada sekolah SMP IT Lentera, kepada orang tua saya juga, dan saya menerima masukan dan saran bagi penonton atau audiens dari peserta Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2. Terima kasih, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.